يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون بشيء من الخوف والجوع لله ونقص الذي من أرسل رسوله والأنفس بالهدى ودين الحق والثمرات ليظهره على الدين وبشر كله ولو كره المشركون. الصابرين Segala puji bagi Allah Jalla الذين Jalaluh إذا yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, yang dengannya kita mengetahui berbagai macam jawaban untuk permasalahan-permasalahan yang dibingungkan oleh manusia, yang dengannya kita mengetahui bahwa ada makhluk selain manusia, yang satu tercipta dari cahaya, yang kedua tercipta dari api, yang dengannya kita tahu mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya ditinggalkan. Dengan petunjuk dan agama Islam ini, manusia akan damai dan tentram yang mengikuti ajarannya dan menjalankan aturannya. Allah akan menangkan agama ini di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, tangan ana bisa bergerak, lisan ana dengan kedua bibir bisa mengeluarkan suara, berbicara. Mata ana bisa berkedip. Ana juga bisa duduk menatap. Jantung ana berdetak. Paru-paru kembang kempis menghirup udara dan mengeluarkannya. Darah mengalir. Kok bisa? Ya, ada ruh yang sedang menempel dan menyatu dengan tubuh anak. Ruh itu misteri besar pemberian Allah Azza wa Jal, yang memang manusia tidak memiliki ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Ruh itu menggerakkan hati, pikiran, dan seluruh kehidupan batin manusia, dan menghidupkan tubuhnya yang tercipta dari tanah. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 85. Apa kata Allah Azza wa Jalla? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Allahu Akbar jemaah. Sehingga muncul ya pemikiran-pemikiran yang menyimpang tentang ruh ini yang ada di tubuh manusia. Di masyarakat kuno mereka meyakini adanya ruh gentayangan. Jadi ketika ruh terpisah dengan tubuh, maka dia akan
gentayangan kemana-mana. Ada yang berpendapat bahwasanya nanti ketika ruh itu pergi, dia akan masuk ke ruhnya binatang ketika dia adalah orang-orang yang nakal ketika hidup. Enggak. Manusia tidak punya ilmu tentang ruh, kecuali sedikit. Ruh itu ditiupkan ke fisik manusia ketika dia berumur 120 hari. Itulah awal perjumpaan ruh dengan jasad. Awal kehidupan manusia secara rohani. Ruh tidak terlihat, namun dirasakan. Tidak bisa disentuh. Tapi kehadirannya tampak. Nampak di mana? Kalau orang itu ruhnya masih ada. Tubuhnya bergerak. Akal, perasaan, punya kemauan, semangat, cinta, takut, rindu. Itu menunjukkan adanya ruh di sana. Tapi memang yang paling nyata, bukti keberadaan ruh itu fisik hidup. Maka ketika ruh itu yang telah menyatu dengan tubuh selama bertahun-tahun, yang menggerakkan kehidupan rohani dan jasmaninya, itu dicabut, dia akan jadi kaku. Nggak bisa bergerak lagi. Dingin. Ya. Bagaimana proses pencabutan ruh itu? Kadang-kadang katanya dipegang kakinya, kok udah dingin, mulai pergi. Memang dari sana. Mulai dari bawah, memang dicabutnya di atas, tapi perpisahan ruh dengan jasad itu dari bawah sampai ke atas. Kemudian mata itu mengikuti ruh itu pergi. Kata Nabi SAW. Di antara misteri ruh adalah tatkala manusia tidur, dia berpisah dari tubuhnya, tapi bukan perpisahan yang mutlak. Karena secara fisik dia masih bergerak. Allah ketika menceritakan Ashabul Kahfi, wa nuqallibuhum, Allah bolak-balik mereka. Tapi ruh mereka itu ada dan tiada, pergi ruh itu sebenarnya. Buktinya ketika mereka bangun dan ditanya, kam labithum, berapa lama kalian tidur? Qalu labithna yauman au ba'dha yaum. Mungkin sehari atau sebagian hari. Bayangin ya. Padahal mereka di situ selama 309 tahun. Nggak merasakan kehidupan. Maka Allah menyebutkan di surat Az-Zumar ayat 42. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin sampa inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Allahu Akbar jamaah. Jadi bagaimana Allah genggam itu nyawa, itu ruh, ketika manusia tidur. Makanya orang yang tidur itu kemana-mana dia mimpi ini, kadang-kadang juga nggak mimpi. Kemana-mana dia. Dan tadi Ashabul Kahfi, setelah 309 tahun baru dibalikin ruhnya. Karena memang dia belum mati total. Ada yang berpendapat mati suri.
ada orang mati suri. Ya tadi seperti orang yang tertidur sebenarnya. Ruhnya memang pergi. Tapi fisiknya masih hidup. Jadi perpisahan ruh dengan jasad ketika tidur tidak seperti perpisahan ruh dengan jasad ketika mati. Kalau mati selesai sudah. Ahibati fillah. Dan Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan maut. Dan maut itu adalah perpisahan antara ruh dengan jasad. Ruh kembali kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana di ayat yang tadi kita baca, memasuki alam barzakh, sedangkan tubuhnya dikembalikan ke tanah. Dan kematian manusia beragam. Tapi perpisahan ruh dengan jasad menyakitkan. Itulah yang disebut dengan sakaratul maut. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan asyuhada khamsah. Syuhada itu ada 5. Artinya yang disebut orang mati syahid itu ada 5. Beliau sebutkan al-mat'un, wal-mabtun, wal-ghariq, wa sahibul hadam, wa syahid fi sabilillah. Beliau mengatakan yang mati karena wabah ta'un itu disebut syahid. Orang yang mati karena penyakit perut disebut syahid. Orang yang mati karena tenggelam. Orang yang mati karena tertimpa bangunan. Dan orang yang mati jalan Allah Azza wa Jalla. Mereka diberi derajat syahid sebagai karunia Allah Azza wa Jalla karena beratnya rasa sakit dan penderitaan yang mereka alami. Jadi ketika orang mati tabrakan atau mati tertimpa bangunan, itu sakit. Sakitnya berbeda dengan mati yang mungkin karena sakit kepala biasa. Makanya nggak disebut syahid. Kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan, menukil dari Ibn At-Tin, beliau mengatakan bahwasanya semua kematian itu sifatnya berat dan menyakitkan. Semuanya. Yang mana? Semua yang tadi disebutkan. Yang 5 perkara tadi. Itu menyakitkan. Sehingga Allah memuliakan umatnya Nabi SAW dengan menjadikan kematian mereka itu sebagai pembersihan dosa dan penambah pahala. Sampai meraih derajat syahid. Tapi tentunya derajat mereka tidak sama. Jamaah rahimakumullah. Itu bentuk kematian. Kalau kita lihat orang mati macam-macam ya. Tadi kita sebutkan ada orang mati jatuh dari tempat kerjanya. Kadang-kala jatuh nggak langsung mati. Ada yang mati terbakar di rumahnya. Ada yang mati tenggelam. Ada yang mati dengan berbagai macam penyakit ya. Tapi ingatlah, kematian itu tidak menyebabkan penyakit itu tidak menyebabkan kematian. Kok bisa? Iya. Karena yang menyebabkan kematian adalah dicabutnya ruh. Makanya ada orang sakit tidak mati-mati. Dan ada orang sehat di lapangan bola mati. Ada orang yang mati karena serangan jantung. Di lapangan bola dia mati. Tapi kan karena sakit. Nggak ada orang kena serangan jantung hidup. Nggak mati. Jadi yang mati itu karena memang dicabutnya ruh. Dan ajalnya sudah sampai. Jadi bentuk kematian tadi kita sebutkan macam-macam ya. Dan kita melihat di realita kehidupan kita. Ada yang tidur mati, nggak balik lagi. Ada pun proses pencabutan nyawa. Pencabutan nyawa, maka pencabutan ruh tadi, kalau kita menelaah Al-Quran dan Sunnah, tadi disebutkan di awal bahwasanya Islam datang untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ditanyakan oleh manusia berkaitan dengan makhluk asing dari planet ini, planet nggak ada, yang ada jin.
Sudah nggak ada. Kalaupun orang mau buat macam-macam, mereka membuat cerita, membuat film, nggak ada. Itu hanya ya dongeng, cerita tanpa ada landasannya. Yang ada makhluk itu tadi. Ada jin, ada malaikat, ada manusia. Makhluk yang berakal. Yang Allah perintahkan mereka untuk beribadah. Taib, berkaitan dengan ruh, kita butuh bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Dan ternyata memang ilmu yang diberikan tentang masalah pencabutan ruh itu sendiri, itu sangat sedikit ya. Di Al-Quran dan Sunnah disebutkan bahwasanya ruhnya orang mukmin itu keluar dengan mudah. Tapi tetap sakit. Tapi mudah dibandingkan dengan orang-orang kafir. Tapi ruh itu juga merasakan ya kedamaian, ketentraman. Berbeda dengan ruhnya orang kafir dan orang zalim. Di mana ruh ketika mau dicabut dari jasad mereka, ruh itu malah nggak mau keluar. Karena yang nyuruh keluar itu adalah malaikat. Ruhnya orang kafir karena dia tahu akan disiksa, maka dia seperti orang yang pegangan ke sana kemari supaya nggak ditarik dia. Kalau orang beriman, di surat An-Nahl ayat 32, apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka, para malaikat, mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Barakallahu fiik. Mereka dengan mudah keluarnya, tapi ada sakitnya. Itu yang disebut sakaratul maut. Keluarnya dengan mudah. Berbeda dengan ruhnya orang kafir. Nggak mau keluar. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Anfal ayat 50 tentang bagaimana proses orang-orang kafir ini dicabut nyawanya oleh malaikat. Disuruh keluar. Ya contoh ya, kalau ada orang ya kadang-kadang di negeri kita ya ada pemanggilan paksa. Ada orang yang bermasalah, dia diundang, nggak mau datang ke kepolisian atau ke pengadilan, akhirnya dia dijemput paksa. Orang kafir dijemput paksa, dia nggak mau keluar sendiri. Kita bicara ruh, keluarnya ruh dari jasad ya. Apa Allah sebutkan tentang orang-orang kafir? Coba kita baca di surat Al-Anfal ayat 50. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Bagaimana dia mau keluar? Karena dia tahu dengan amalannya. Dia tahu dia mau dibawa kemana. Maka dalam hadis disebutkan proses ruh orang kafir disuruh keluar. Kata Nabi SAW, fatatafarraq fi jasadi. Ruh itu bercerai-berai di seluruh tubuhnya. Pegangan jamaah. Nggak mau keluar. Fayantazi'uha, kemudian dicabut nih tadi, dicabut dengan paksa oleh para malaikat. Kama yuntaza'us safud minas sufil mablul. Sebagaimana besi berduri yang ditarik dari kain wol yang basah. Sehingga urat-uratnya ikut kecabut semuanya. Ya lebih sakit lagi akhirnya. Karena dia nggak mau keluar dari tubuh tersebut. Kalau yang orang beriman, dia tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, fatakhruj, disuruh keluar, keluar dia sama. Fatasilu kama tasilul qatra min fisiqa. Maka dia
mengalir seperti mengalirnya, dia keluar seperti mengalirnya air itu dari mulut ceret, jemaah ya. Seperti ini kira-kira. Keluar langsung. Yang kafir enggak. Dan Allah sebutkan di surat Al-An'am ayat 93. Surat Al-An'am ayat 93. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Naam. Atau tadi belum di... Naam, tafadhali. Al-An'am ayat 93. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana tadi? Orang-orang kafir ruhnya baru keluar setelah dipukul. Dipukul dan diancam. Sehingga hal itu membuat dia semakin kesakitan. Jiwanya sakit. Karena ancaman yang ada di depan dia. Kalau ada orang dikatakan, umpamanya, kamu keluar dari rumah ya. Buat apa keluar gitu loh? Kamu mau dipukulin sama orang 7 di luar. Kau lihat tuh, ada orang yang siap memukulmu. Dia nggak mau keluar. Tapi akhirnya orang-orang ini masuk ke rumah, diseret dia ini itu sampai keluar dalam kondisi terluka-luka. Tubuhnya itu merasakan sakit. Jamaah rahimakumullah. Oh, kalau gitu orang mukmin diringankan. Ya semua sesuai dengan amalannya. Tapi bukan berarti dimudahkannya pencabutan nyawa. Tadi keluar seperti keluarnya air dari teko. Itu kan mudah sekali. Bukan berarti dia tidak merasakan sakit. Tetap sakit, perpisahan itu normal. Ada sakit yang normal, artinya namanya berpisah, ruh sama jasad yang sudah nempel, ya sakit gitu loh. Tapi ada yang ditambahkan rasa sakit kepada dia. Jadi kalau bicara sakaratul maut, apa sih arti sekarat? Kenapa Nabi SAW ketika beliau di atas ranjang kematiannya beliau mengatakan ala inna lil mauti la sakarat. Kematian itu ada sekaratnya. Para ulama menyebutkan bahwa sakarat alhamdulillah. Yahdikumullah yuslihlakum. Berasal dari asal kata as-sukr. Sukr, sakar. Kalau kita dengar jamaah-jamaah, oh fulan suka sakran, mabuk, sakau. Dan disebutkan keadaan sakau ini
Sekarat itu keadaan yang terjadi antara seorang dan akalnya. Jadi dia mulai antara sadar dan tidak sadar. Ini biasanya disebutkan tadi buat orang yang mabuk karena minuman, karena pil, karena sabuk. Tapi ternyata sakarat ini, tadi sakau ini, juga dipakai. Ya, Anda nggak ngomong sakaunya, ngomong sakaratnya, yang mungkin dimaknain sakau, mabuk, itu digambarkan juga untuk orang yang kondisi marah, cinta. Kita sering dengar istilah mabuk cinta, sehingga tidak sadar dia. Cinta yang sangat mendalam ya, dan juga karena rasa sakit, rasa kantuk, pingsan yang disebabkan rasa sakit juga. Orang sakit ya, kadang-kadang kita ngelihat ada orang tabrakan karena sakitnya kaki dia pingsan. Dan yang dimaksud dengan sakaratul maut adalah tadi sakau, mabuk yang ditimbulkan karena rasa sakit dicabutnya nyawa. Jadi bukan mabuk karena minuman. Jadi orang ini tetap sadar. Tapi kondisinya ya namanya sakitnya begitu berat. Akhirnya dia benar-benar harus bersabar menghadapi itu. Ahibati fillah, namun perlu disadari bahwa orang mukmin yang merasakan beratnya sakaratul maut itu bukan berarti dia su'ul khatimah. Sebagaimana orang mukmin atau orang kafir lah, yang secara kasat mata matinya tenang. Tapi tadi sudah disebutkan proses pencabutan nyawa tidak tenang dia. Dia kesakitan nyawanya, ruhnya itu gak mau keluar. Sehingga dipaksa keluar. Tapi yang dilihat oleh kasat mata, mati tenang, ditembak langsung mati. Apa maksudnya? Padahal ada proses pencabutan nyawa yang menyakitkan. Jadi beratnya proses kematian seseorang itu bukan pertanda dia su'ul khatimah. Nabi alaihi salatu wassalam berat sekali proses pencabutan nyawa beliau. Nyawa beliau mau keluar gitu loh. Tapi perpisahan tadi dengan jasadnya sakit. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Bukhari, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Kematian itu ada sekaratnya. Aisyah radhiyallahu taala anha yang melihat secara langsung mendampingi Nabi alaihi salatu wasallam saat proses pencabutan nyawa, Aisyah itu mengatakan, "Fala akrah syiddatal mauti li ahadin abadan ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dia mengatakan, aku tidak membenci dahsyatnya sakaratul maut bagi siapapun setelah melihat kesulitan wafatnya Nabi SAW. Enggak. Jadi kalau kita melihat orang matinya kesakitan, itu sekali lagi bukan tanda dia su'ul khatimah. Ibnu Hajar al-Asqalani beliau menyebutkan dalam Fathul Bari wa fil hadis, di hadis tadi yang kita baca, inna lil mauti sakarat, anna syiddatal maut, bahwa dahsyatnya kematian itu la tadullu ala naqsin fil martabah, itu tidak menunjukkan akan kurangnya derajat orang ini. Balil mu'min, dahsyatnya proses kematian seseorang itu buat orang beriman imma ziyadatun fi hasanatihi au takfirun li sayyiati. Boleh jadi itu adalah untuk penambah kebaikan-kebaikan dia dan penghapusan untuk dosa-dosa dia.
Sebagaimana tadi kalau kita lihat ada orang matinya enak banget, tidur langsung mati gitu loh. Oh enggak ngapa-ngapain mati. Kalau ngeliat fulan, ya Allah fulan kesakitan. Nabi SAW pingsan sakit. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha, Fatimah radhiyallahu taala anha ketika melihat ayahandanya berada di sakaratul maut, Fatimah mengatakan, wa karba abata, ya Allah beratnya kesulitan yang dihadapi oleh ayahandaku, kata dia. Kata Nabi SAW, la karba ala abika ba'dal yawm. Setelah hari ini nggak ada lagi kesulitan buat ayahmu. Dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang-orang beriman dan surga buat orang-orang kafir. Sehingga tatkala dia keluar, selesai dengan semua kesulitan dunia. Artinya akhir yang harus dihadapi Nabi SAW adalah sakarat. Jamaah rahimakumullah, semua bakal merasakan. Sahabat Nabi yang bernama Amr bin As, ini termasuk sahabat yang disebutkan Dahiyatul Arab. Dia adalah tokohnya bangsa Arab yang cerdas, pinter. Amr bin As ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak bahwa Amr bin As ini mengatakan, ajaban liman nazala bihil maut wa aqluhu ma'ahu kaifa la yasifuhu. Dia mengatakan sungguh menakjubkan urusan orang beriman ini ya. Dia itu kok ketika datang kematian, akalnya kan masih ada sama dia. Kenapa dia tidak bisa menggambarkan gimana kematian itu? Ada orang lagi sekarat, kan dia nggak langsung mati. Dia merasakan sesuatu. Maka ketika Amr bin As dalam proses hendak meninggal dunia, ada anaknya. Anaknya mengatakan kepada ayahandanya, ya abatah, dia mengatakan, engkau kan beliau mengatakan, fasif lanal maut wa aqluka ma'aka. Gambarkan kepada kami yang sedang duduk takziah atau yang mendampingin orang yang sakaratul maut, maka dimintalah Amr bin As untuk menggambarkan bagaimana kematian itu. Kan akalmu ada bersama. Maka mulailah dia menggambarkan kematian. Kata Amr bin As, wahai anakku, kematian itu lebih dahsyat untuk bisa digambarkan. Jadi proses, ini sahabat Nabi ya. Proses memang ruh yang menempel dengan jasad itu keluar, itu menyakitkan. Walaupun orang itu orang soleh. Makanya ada yang diringankan. Tapi kita tahu Nabi SAW berat. Ada beberapa cerita ya, yang ana dulu dikasih cerita sama ibunda ana, rahimahullah. Bahwasanya Nabi ketika merasakan sekarat, beliau minta kepada Allah agar semua sekarat umatnya itu dibebankan kepada beliau alaihissalam. Tapi ana belum mendapatkan hadisnya ya. Mungkin ada yang bisa menyampaikan hadisnya. Tapi jelas Nabi menyebutkan ada sekarat. Maka Amr bin As mengatakan kematian itu lebih dahsyat untuk bisa digambarkan gitu. Lalu dia mengatakan, tapi aku akan gambarkan buat engkau sedikit dari apa yang aku rasakan. Ada. Boleh jadi yang diceritakan oleh Amr bin As ini belum proses yang sebenarnya. Dia sudah mulai merasakan sakitnya, dicabut nyawa itu. Dia mengatakan, aku merasa seakan-akan di atas leherku ada gunung-gunung Rodwa. Gunung-gunung yang besar.
harus sedang ditaruh di atas dadanya. Kalau kita dengar orang kena serangan jantung yang katanya serasa ditindih ya. Ini dia mengatakan seakan-akan ada gunung-gunung Radwa yang besar dan berat diletakkan di atas dadaku. Dan aku merasakan seakan-akan di dalam perutku ada duri-duri yang tajam. Artinya di dadanya dia merasakan seakan-akan ada gunung yang diletakkan. Di perutnya dia merasakan ada duri-duri yang sedang berusaha merobek perutnya. Kemudian aku merasakan seakan-akan ruhku keluar dari lubang jarum. Tadi kita bicara kemudahan dalam proses pencabutan nyawa itu seperti air yang keluar dari teko, tapi ada sakitnya. Ini Amr mengatakan seakan-akan keluar dari lubang jarum gitu. Dia keluar, akhirnya dia harus merasakan sakitnya itu. Itu ucapan Amr bin As menggambarkan tentang bagaimana sakaratul maut. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada beberapa riwayat ya berkaitan dengan sakaratul maut. Umar radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini orang Yahudi yang masuk Islam. Dia dulu adalah pendeta Yahudi, sehingga dia punya banyak ilmu yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa Ahlul Kitab atau cerita-cerita Israiliyat. Maka Umar mengatakan kepada Ka'ab al-Ahbar ini agar dia menceritakan tentang yang namanya kematian. Hadithna 'anil maut, kata Umar. Maka Ka'ab al-Ahbar mengatakan, "Na'am ya Amirul Mu'minin, huwa ka ghusnin kathiri syauq fi jawfir rajul." Jadi kematian itu seperti ranting yang penuh dengan duri yang dimasukkan ke perutnya orang. Fa'akhadat kullu syaukatin bi'irkin. Maka setiap durinya itu akan berpegangan atau akan menyangkut dengan semua urat atau setiap urat dan syaraf. Jadi setiap duri yang dimasukkan ke perutnya orang ini akan tersangkut pada setiap urat dan syaraf. Udah dimasukkan, lalu kata Ka'ab, ada seorang yang menarik ranting itu dengan keras. Ya. Maka ia mengambil apa yang dapat diambil dan meninggalkan apa yang tersisa, yang nyangkut-nyangkut itu. Dan orang itu dalam kondisi sadar. Dalam kondisi sadar, tahu-tahu itu ranting yang baru dimasukkan ke perutnya kemudian ditarik. Lalu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, yang andai kata aku punya sepenuh bumi ini emas dan aku bisa dengannya menebus sakitnya kematian itu, aku akan tebus. Karena Umar tahu Nabi alaihissalam merasakan sakitnya kematian. Kemudian seorang sahabat Nabi yang bernama Shaddad bin Aus Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, al-mautu afdha haulin fid dunya wal akhirah 'alal mu'min. Jadi proses kematian itu adalah proses yang sangat menakutkan atau mengerikan buat orang mukmin baik di dunia dan di akhirat. Itu proses yang harus dilewatin. Proses apa? Proses tadi berpisahnya ruh yang sudah nempel sama tubuh dari sejak 120 hari di bundanya, tahu-tahu harus keluar. Itu adalah satu hal yang sangat mengerikan buat orang mukmin di dunia dan di akhirat.
Lalu Syaddad mengatakan, wahwa asyaddu min nashrin bil manashir wa qardin bil maqari wa ghalyin fil qudur. Dan kematian itu, proses tadi sakaratul maut, keluarnya ruh dari nyawa, itu lebih dahsyat daripada digergaji. Kalau orang digergaji tangannya, dia akan merasakan sakit. Tapi kan nanti yang akan hilang itu ruh tangannya saja, sedangkan yang lainnya kakinya masih ada. Itu sudah sangat menyakitkan. Terpisahnya salah satu organ itu sudah sangat menyakitkan. Kemudian lebih parah daripada digunting-gunting dengan gunting besi, dicincang dengan gunting besi ya. Dan lebih dahsyat daripada direbus dalam bejana. Proses tadi sakaratul maut. Lalu Syaddad mengatakan, walau annal mayit nushira fa akhbara ahla dunya bi alamil maut man tafa'u bi aishin wala taladzadu bi naumin. Andai kata mayit itu dibangkitkan kembali, lalu dia mengabarkan kepada penduduk dunia ini rasa sakit dari kematian itu, maka orang nggak akan merasakan kenyamanan dalam hidupnya. Mereka tidak bisa berlezat-lazat lagi dengan tidur dan istirahat kalau dikasih tahu tentang dahsyatnya kematian oleh orang yang pernah mati. Kemudian cerita. Dan disebutkan Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau datang membesuk orang yang sakit. Ketika orang ini dibesuk, ternyata dia sedang sekarat. Hasan Basri melihat bagaimana proses sekarat. Dia lihat kesulitan orang ini ya. Dicabut nyawanya, kepedihan yang dirasakan. Kelihatan dari wajah orang ini, mungkin dari gerakan tubuhnya. Lalu Hasan Basri pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya dengan wajah yang sudah berubah. Lalu keluarganya menyuguhkan makanan. At-ta'am yarhamukallah. Ayo silahkan makan. Tuh lihat ya, bagaimana keluarga yang soleh, yang soleha, istri yang soleha. Ketika suaminya pulang ke rumah dengan wajah yang menunjukkan dia sedang tidak baik-baik saja, maka apa yang harus dilakukan oleh keluarga? Menanyakan, ada apa dengan engkau? Kenapa engkau seperti ini? Dari mana? Enggak. Keluarganya Hasan al-Basri ketika melihat perubahan di wajah Hasan al-Basri, maka mereka tidak bertanya, tapi malah menyuguhkan makanan. At-ta'am yarhamukallah. Ayo makan, semoga Allah merahmatimu. Apa kata Hasan Basri? Ya ahlah, wahai keluargaku, alaikum bi ta'amikum wa syarabikum. Kalian habiskan tuh makanan kalian, minuman kalian. Silahkan dituntaskan. Fa wallahi laqad ra'aitu masra'an la azalu a'malu lahu hatta alqa. Hasan Basri mengatakan, demi Allah ya. Beliau mengatakan, demi Allah, aku telah melihat. Apa yang dilihat? Aku baru saja melihat suatu pemandangan. Pemandangan apa? Pemandangan kematian yang mengerikan dan menakutkan, yang membuatku terus mempersiapkan diri untuk menghadapinya sampai aku benar-benar bertemu dengannya. Kondisinya menakutkan. Maka bagaimana cara seorang mukmin menghadapi sakaratul maut? Dia doa minta sama Allah.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ya Allah mudahkan bagi kami proses sakaratul maut. Tapi ingat, bukan dihilangkan, tapi minta dimudahkan. Karena yang namanya keluarnya nyawa tetap ada sakitnya. Tapi kan ada sakit yang akhirnya ringan. Namun ketahuilah, kalau ada orang mati mendadak, beda dengan orang mati yang sakit-sakitan ya. Orang mati mendadak, kalau dia orang beriman yang taat, insya Allah istirahat buat dia. Istirahat, memperistirahatkan keluarganya, dan dia cepat istirahat juga. Tapi kalau orang kafir mati mendadak, ya azab. Karena, dan orang zalim ya, karena dia belum sempat bertobat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka berdoalah, memohon agar diringankan ketika proses sakaratul maut. Dan ada beberapa orang yang beranggapan bahwasanya orang mati itu akan tahu. Dia sudah tahu. Ada juga beberapa yang menyebutkan ada malaikat penyabut nyawa yang menghadap ketika seorang hamba sebanyak 70 kali. Bahwasanya engkau itu akan mati. Tapi hadis itu lemah ya. Yang jelas malaikat pencabut nyawa itu siap kapan saja. Wa idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang ajalnya, nggak bisa ditunda, nggak bisa dimajukan. Ketika Allah menyuruh orang bersedekah, wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah kalian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Kita lihat ya, ketika datang kematian, ternyata manusia tadi tahu dengan kesalahan-kesalahan dia. Dia melihat kekurangan-kekurangan dia. Dia memandang dosa-dosa masa lalu dia. Dia juga tahu dia punya harta, dia punya ini dan itu. Maka tatkala dia meninggal, dia minta kepada Allah agar ditunda. Fayaqul, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya wahai Rabbku, kalau engkau tunda ke waktu yang sebentar aja. Apa yang dia inginkan? Fa'asaddaq wa akun minas sholihin. Dia berharap bisa bersedekah agar menjadi orang-orang soleh. Tapi Allah mengatakan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah nggak akan mengakhirkan ketika sudah datang waktunya, ajalnya. Dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Barakallahu fiik. Itu mungkin sedikit yang berkaitan dengan sakaratul maut dan menemani orang yang sakaratul maut. Hendaklah kita tahu adab dan etikanya. Di antaranya adalah kita berusaha untuk mentalkini si mayit atau yang orang yang mau mati, karena Rasul SAW mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinilah orang-orang yang mau meninggal itu dengan la ilaha illallah. Dan man qala la ilaha illallah atau man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir omongannya adalah la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Tapi itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Lalu mungkin ada pertanyaan, tafadhol. Barakallahu fiik Ustadz, ini pertama dari Sydney. Mau tanya bagaimana, apa yang harus dilakukan jika ada misalnya anggota keluarga yang sudah kritis pakai alat bantu gitu Ustadz. Kita diberi pilihan lepas atau enggak, itu sebaiknya gimana ya Ustadz? Karena pernah menyaksikan begitu dilepas, jadi lama Ustadz, begitu dilepas terus beneran meninggal gitu Ustadz. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah ya. Ada orang yang hidup dengan alat. Artinya memang dia sebenarnya udah gak hidup. Ada yang disebutkan batang otaknya sudah meninggal. Jadi semua alat yang di tubuhnya itu memang dibantu, sehingga dia masih bisa bernyawa. Apakah dilanjutkan atau dicabut? Maka ini nanti ditanyakan kepada dokternya. Kalau masih diharapkan dia bisa sembuh, maka apabila sang keluarga memiliki biaya yang cukup, maka hendaklah dilanjutkan. Karena ada harapan dia sembuh ini.
Tapi kalau tidak ada harapan, nggak ada ini, memang orang sudah mati ini sebenarnya. Dia pakai alat bantu aja hidupnya. Dan alat bantu ini ketika dicabut ya dia meninggal dunia. Dan tidak ada harapan kesembuhan bagi orang ini. Maka sebagian ulama membolehkan untuk dicabut alat tersebut. Namun dalam kondisi seperti ini, tolong ditanyakan kepada dokter yang amanah. Karena ada sebagian memanfaatkan. Oh enggak apa-apa kata dia. Ada harapan kesembuhan ini. Agar keluarga terus bayar di rumah sakit tersebut. Tapi ada memang benar. Masih ada harapan. Sudah masih harapan, lanjut dan kau punya uang. Tapi kalau tidak ada harapan dan memang sudah nggak mungkin, dengan ditanyakan ke beberapa dokter ya, bukan ke satu dokter. Karena ingat, Anda dengan ibu mertua pada waktu sakit pasang ventilator yang sudah sebagian dokter mengatakan udah nggak ada harapan. Hanya kita tanya sama satu dokter, insya Allah masih bisa, coba satu malam ya. Akhirnya kita coba satu malam, subhanallah coba sembuh sampai hari ini. Jadi perlu bertanya kepada ahlinya agar kita tidak melakukan pembunuhan kepada orang tersebut, padahal orang itu masih ada harapan sembuh sebenarnya, dan kita punya untuk biaya, kecuali memang nggak ada. Ismu gimana gitu loh. Ada kondisi yang memang masih memungkinkan, ada kondisi yang tidak memungkinkan, tapi intinya perlu konsultasi sama dokter, dan semoga Allah berikan kemudahan kepada semuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dari Canberra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, ada pertanyaan, apakah ada doa khusus untuk menghindarkan diri dari kematian yang mendadak, dan apakah boleh kita memohon doa seperti tersebut? Ustadz, mohon bimbingannya, jazakallah khair. Nah, boleh tanya kenapa menghindar dari kematian mendadak? Mungkin belum siap Ustadz, selalu merasa tidak siap mungkin. Selalu merasa tidak siap. Barakallahu fiik. Iya. Ketika ditanya Nabi SAW tentang mati mendadak, ada sebuah hadis Aisyah. Beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, raha lil mu'min. Mati mendadak itu istirahat buat orang beriman. Tapi azab buat orang kafir. Karena dia tidak punya kesiapan. Orang beriman ini, ya dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah matikan dia tanpa sakit, ya tanpa ngerepotin keluarganya, tanpa ini dan itu. Dia meninggal. Jadi kalau bicara takut mati mendadak, seharusnya yang diminta kepada Allah adalah mati husnul khatimah. Nggak ada masalah mau mati mendadak kalau husnul khatimah. Kan ada orang yang ya paginya masih sehat, kemudian tahu-tahu siang hari dia makan siang, istirahat, tidur, pergi dia. Artinya dia nggak punya kesiapan. Kalau orang sakit kan biasanya memang udah siap-siap ya kayaknya anak ini mau mati. Padahal ada orang yang sakit tak mati-mati, dokternya yang sehat mati duluan. Maka hendaklah yang diminta itu adalah mati husnul khatimah. Seperti doanya Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Matikan aku dalam kondisi Islam dan gabungkan aku dengan orang-orang soleh. Kalau takut mati mendadak karena cinta dunia, ini yang bermasalah. Karena dia nggak mau mati karena cinta sama dunia. Padahal boleh jadi kematian itu lebih baik buat dia. Maka mintalah kepada Allah husnul khatimah. Kalau bicara mau minta panjang umur umpamanya, tapi tetap husnul khatimah. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ibunya minta kepada Nabi SAW agar didoakan. Dan ini termasuk doa yang atau tawassul yang diperbolehkan. Kita minta doa orang soleh. Sebagaimana ibunya Anas minta doa kepada Nabi SAW ketika beliau masih hidup.
Akhirnya didoakan oleh Nabi SAW. Allahumma atil umrahu wa akthir malahu wa waladahu waghfir lahu. Ya Allah, panjangkan umurnya, banyakin harta dan anaknya. Panjang umur, banyak harta dan anaknya, dan ampuni dosa-dosanya. Anas bin Malik mengatakan, yang 1, 2, 3 itu aku dapatkan, dan aku sedang menunggu doa Nabi yang keempat, diampuni dosa-dosanya, dan nanti akan menjadi nyata pengampunan dosa itu ketika sudah meninggal dunia. Maka hendaklah setiap mukmin tadi mempersiapkan diri. Nabi SAW mengatakan, akthiru dzikra hadhimil ladzat. Kalian perbanyak mengingat pemutus kelezatan. Kita disuruh banyak-banyak mengingat. Dan ketika kita ingat, maka kita akan semangat beribadah, akan ridha dengan yang Allah takdirkan. Kemudian ya, orang itu akan meninggalkan yang namanya nanti. Dia akan bersegera bertobat, kembali kepada Allah. Karena orang kalau nggak ingat mati, dia mau, enggak, saya kayaknya masih lama kan. Akhirnya dia ibadahnya biasa-biasa saja, tobatnya ditunda, dan ambisi dengan dunianya. Maka berdoalah, minta kepada Allah Azza wa Jalla tadi supaya dimatikan dalam kondisi Islam dan dimatikan dalam kondisi sehat. Karena doa Nabi SAW juga, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Ya Allah, jadikan kami bisa menikmati pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami selama kami hidup, dan jadikan itu pewaris kami. Artinya pewaris, dia mati dalam kondisi semuanya itu masih sempurna di diri. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau meninggal dunia dalam kondisi ya fisiknya nggak ada masalah, pendengarannya, penglihatannya nggak ada masalah. Hanya memang beliau ya sakit karena sakaratul maut, dicabutnya nyawa, dan itu untuk mengangkat derajat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustadz, dari Brisbane. Tafadhalina. Kapankah ruh dikembalikan ke jasad saat dikubur untuk menjawab pertanyaan malaikat, ataukah sebelumnya? Mengapa jasad masih bisa merasakan sakit saat dimandikan padahal ruh telah dicabut? Jazakumullahu khairan. Tunggu, afwan. Pertanyaannya, kenapa jasad merasakan sakit waktu dimandikan? Ya, kapan ruh itu dikembalikan ke jasad gitu Ustaz? Karena kan hadis yang mahfum itu kan ketika dia sudah menjadi mayit, kenapa dia masih bisa merasakan sakit padahal kan ruhnya sudah dicabut? Jazakumullah khairan. Waktu dimandikan tadi iya, ada. kalau ketika dimandikan itu kan kita harus pelan-pelan begitu Ustaz. Itu kan padahal iya, kan bukan karena sakit, tapi karena menghormatin jasad itu. Bukan karena sakit. Oh ya, jadi ruh itu dikembalikan ketika di alam kubur. Iya betul. Nah, siap. Pertanyaan memang tadi dikatakan kapan ruh itu dikembalikan? Ketika dicabut kan selesai ya, dimandikan tadi. Memang Nabi SAW menyebutkan bahwa mematahkan tulang orang mati itu sama dengan mematahkan tulang orang hidup gitu loh. Artinya ini berkaitan dengan harus menghargai dan menghormati itu jenazah. Tidak kasar kita kepada dia. Kita harus memuliakan dia. Jadi kalau bicara merasakan sakit, setelah ruh nanti dikembalikan, dia baru akan merasakan sakit. Ketika Abdullah bin Zubair berperang dengan Hajjaj bin Yusuf, dan Hajjaj pasang menjanik ya. Pasang apa namanya, alat pelontar ke Ka'bah situ. Datanglah
menjumpai ibundanya Asma. Dia cerita, aku itu khawatir setelah mati akan dilakukan mutilasi gitu. Artinya kalau orang sudah mati dilakukan mutilasi, apakah dia ketika dipotong-potong itu merasakan sakit? Maka dikatakan nggak ada masalah setelah orang mati. Sudah. Seperti kambing umpamanya. Ketika dia hidup kemudian dikuliti, ya tentunya sakit dia. Tapi ketika dia mati kemudian dikuliti, dipotong-potong, nggak ada. Mali jurhin bimayitin ilamu, dikatakannya nggak ada. Luka itu dengan orang yang sudah mati, ya nggak ada rasa sakit. Tapi kita diperintahkan untuk menghormati jenazah dan tidak menghinakannya. Dan kapan dikembalikan memang? Inilah bicara tentang ruh ya. Kita bicara tentang sesuatu yang menjadi ilmu Allah Azza wa Jalla. Dan kita tidak dikasih kecuali sedikit. Ruh itu dikembalikan ketika dia ditanya oleh Munkar dan Nakir. Tapi kan kita melihat ada orang yang diawetkan umpamanya, yang tidak kubur jadi mumi atau dieskan, nggak ada pertanyaan apa-apa sih. Maka memang nikmat kubur dan azab kubur itu boleh jadi ketika bersatu dengan jasad, boleh jadi yang dikasih nikmat itu juga ruhnya. Karena hukum asalnya adalah ruhnya yang akan mendapatkan nikmat kubur dan azab kubur. Karena terbukti memang ya jasadnya akan habis dimakan oleh tanah. Hanya saja mungkin tadi ketika di awal seperti yang disebutkan dalam hadis dikembalikan ke jasadnya. Dan itu terjadi, kita meyakini itu karena Nabi menjelaskan SAW. Bagaimana dengan orang yang tubuhnya itu dimakan oleh ikan atau dibakar kemudian dilemparkan? Ya, di alam barzakh sana Allah bisa menetapkan bagaimana memberikan adab dan nikmat kepada orang ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan dari Perth. Bagaimana dengan kondisi orang yang koma Ustaz? Apakah kita harus selalu mentalkinkan juga Ustaz? Karena rohnya kita nggak tahu apakah masih di dalam jasadnya atau tidak. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik ya. Untuk orang yang koma, hendaklah kita berusaha untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Dan hendaklah kita senantiasa mengatakan ucapan yang baik kepadanya. Anda membaca tentang bagaimana seorang yang koma beberapa lama, dia ternyata mendengar. Ruhnya ada bersama dia. Hanya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Matanya terpejam ya. Karena kondisi ruh dengan jasad tadi kan sesuatu yang memang secara kedokteran pun mungkin dia tidak bisa mengetahui hal itu. Maka orang yang koma ini ya sudah, kita bacakan Al-Quran. Masih ada mungkin yang masih bisa menggerakkan, tapi ada yang benar-benar seperti orang mati. Maka kita bacakan Al-Quran dengan niat kita meruqyah dia, semoga Allah menyembuhkan dia. Dan kalau bicara mentalkin, memang mentalkin itu untuk orang yang sadar. Mentalkin itu untuk orang supaya dia ngulangin la ilaha illallah. Kalau tadi disebutkan, boleh jadi orang ini Ustaz dengar Ustaz. Ya sudah. Kita katakan qul la ilaha illallah. Cuma kan dia nggak bisa mengucapkan. Karena kondisi dia seperti itu. Maka kalau memang orang ini mendengarkan, bisa sadar dengan kehadiran kita, omongan kita, maka ucapkan ucapan kebaikan kepada dia. Dan kalau bicara talqin, sebenarnya orang itu kalau ditalqin baca la ilaha illallah kemudian dia diam, ya sudah, kita nggak perlu ngulangin lagi. Kecuali nanti dia ngomong dengan omongan yang lain, baru kita talqin lagi. Dalam kondisi orang yang seperti ini, ya kita mengingatkan dia dengan keimanan dia, kemudian tadi membacakan Al-Quran, bacakan dengan artinya. Semoga Allah berikan kesembuhan kepada dia. Dan ada orang yang bertahun-tahun dia itu koma, ternyata Allah hidupkan lagi. Artinya Allah hidupkan lagi ya,
Allah sembuhkan dia, kemudian dia sadar bangkit dari komanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Itu pertanyaan dari Kuala Lumpur. Na'am. Tafadhal, barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Bagaimana jasad manusia yang memiliki beberapa fase, anak-anak, remaja, dewasa, apakah ruh juga mempunyai fase, Ustaz? Jazakumullahu khair. Berat ini pertanyaannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas tadi disebutkan ruh itu ketika di perut berumur 120 hari ya nggak bisa jalan. Artinya dia tidak bisa menjadikan fisik ini berjalan. Karena tetap kalau yang berkaitan dengan gerakan tubuhnya itu tubuhnya ini harus normal. Makanya ada orang yang cacat umpamanya, dia nggak bisa. Karena memang sakitnya itu bukan di ruhnya. Ruh itu merasakan sakit boleh jadi di perasaannya, ya itu yang akan dirasakan. Tapi kalau yang berkaitan dengan fisiknya tadi, apakah ketika bicara kalau dari fisik ya kecil besar ya, apakah ruhnya itu juga ikut menjadi besar, ikut tumbuh menjadi besar? Wallahu a'lam bishawab ya. Ruhnya menjadi dewasa umpamanya, karena memang ruh ini menjadi penggerak seluruhnya. Dia juga yang menggerakkan otak, menggerakkan hati untuk berpikir umpamanya. Tapi kalau fase-fase itu wallahu a'lam, nggak tahu ya. Apakah dia juga mengalami seperti itu? Tapi yang jelas dia mengikuti perkembangan fisik manusia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustadz, kembali ke Sydney. Nah, mau tanya putaran kedua ini. Mau tanya, adakah doa khusus untuk meringankan rasa sakit sakaratul maut, Ustadz? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Iya, kalau bicara doa khusus ya. Doa yang sering kita dengar adalah Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya. Ana lupa apakah itu ada dalam hadis Nabi SAW ya. Bentar ana. Tapi yang sering dibaca itu adalah Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya. Nah, wallahu a'lam, jangan bicara kalau apakah ada doa khusus dari Nabi alaihi salatu wassalam berkaitan dengan meminta agar diringankan proses sakaratul maut itu. Yang ada doa umum ya. Biasanya doa itu kita dulu menghafalnya ketika SD sebagai doa minta keselamatan umum dunia dan akhirat. Dan kalau bicara doa ini memang Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku pasti aku kabulkan. Jadi doa itu bebas, minta kepada Allah apa saja silahkan, dan apa yang diminta seperti yang tadi Anda sampaikan, doa minta keselamatan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Itu doa boleh dibaca. Yang di antara kandungan doa tersebut adalah minta kepada Allah agar diringankan ketika sakaratul maut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik. Pertanyaan kedua dari Canberra, Ustadz. Tafadhal, barakallahu fiik. Ada titipan pertanyaan seperti ini. Bagaimana hukum palliative care dalam perspektif Islam? Jadi palliative care itu perawatan pasien yang masih hidup namun kondisinya sudah mungkin stadium akhir atau tidak ada harapan hidup.
Jadi dimasukkan ke ruang khusus di mana sudah tidak ada lagi obat-obatan, alat bantu kesehatan dan lain-lain karena badan sudah tidak merespon. Intinya fokus palliative care itu memberi support kepada pasien supaya lebih tenang saja sampai dia meninggal dunia. Bagaimana? Mohon bimbingannya Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik ya. Ya, ini mirip dengan tadi pertanyaan bagaimana orang yang memang sudah dalam kondisi tidak ada harapan untuk sembuh ya. Dia hidup hanya dengan alat-alat itu saja. Kemudian ketika alat itu dicabut dia meninggal dunia. Nggak tahu kalau yang ditanyakan ini di mana pasien itu dikasih di ruangan yang nyaman umpamanya ya. Karena mereka merasa ya kemungkinan dia sudah sampai waktunya. Ya. Kalau bicara obat, dokter sudah mengatakan nggak ada obat yang bisa diminum. Ya. Maka hendaklah keluarga di sini mendampingi orang-orang tersebut. Jadi orang yang dianggap ini sudah kritis, udah tidak mungkin bisa diselamatkan, maka bukan ditaruh di ruangan kemudian ditinggal. Karena kita diperintahkan untuk mentalqini mayit. Ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, Iqra'u Yasin ala mautakum. Yang riwayatnya Imam Malik dan Al-Muwatta ya. Bacalah Yasin kepada orang-orang yang meninggal dunia. Di sini para ulama, hadis ini perselisihkan kesahihannya. Kalaupun sebagian mensahihkan hadis tadi, sebagian memahami, membacakannya itu kepada orang yang mau meninggal dunia. Bukan yang sudah meninggal dunia. Karena kalau orang mau meninggal dunia, dia masih mendapatkan manfaat dari bacaan Quran tersebut. Dia masih hidup. Memang dia sedang sekarat, dia sedang sakitnya mungkin parah. Kalau tadi dikatakan nggak ada harapan kesembuhan dan semoga dengan dia ditaruh di ruangan yang nyaman ini, dia menjadi lebih tenang ya. Itu mungkin pandangan mereka. Tapi kita dalam Islam seharusnya orang tersebut didampingi. Dibacakan Al-Quran, tadi yang mengatakan hadis itu sahih, mereka akan mengamalkan hadis tersebut. Dan kita boleh membacakan Al-Quran kepada mereka dengan harapan turunnya rahmat Allah Azza wa Jalla ya. Kemudian boleh jadi tadi bacaannya diniatkan untuk meruqyah. Dan ada orang yang divonis sudah nggak bisa sembuh. Nah, obat-obatan dokter, usaha dokter sudah tidak bisa lagi. Tapi ada Allah Azza wa Jal yang kalau hendak menyembuhkan, Allah tinggal mengatakan kun, sembuh. Nabi Yunus alaihissalam di perut ikan, di dalam lautan, di kegelapan malam, nggak mati. Kalau bicara secara kedokteran ya udah mati lah. Orang itu kuat berapa lama di dalam air? Ada yang kuat 1 jam, ini berhari-hari jemaah. Jadi tolong berkaitan dengan apa tadi? Palliative care namanya. Iya. Palliative care, Ustaz. Palliative care, oke. Nah, siap mungkin seperti itu ya. Jadi kalau tujuan kita agar orang ini yang memang proses tadi sakaratul maut, proses yang memang sudah nggak ada harapan dia sembuh lagi secara medis ya, secara medis. Maka hendaklah keluarganya mendampingin tadi, melakukan hal-hal yang menyebabkan dia lebih tenang ya, bukan ditinggal di tempat itu, tapi didampingin dengan harapan kalau memang dia harus meninggal dunia, semoga meninggal dunia husnul khatimah. Dan kalau dia masih ada harapan hidup, semoga dia hidup kembali dan bisa menjadi lebih baik ya kehidupannya nanti. Tapi ingat ya, kadang-kadang tadi ada orang merasa kok kayaknya biasa-biasa aja ya, matinya tenang. Orang kafir ini Ustaz, mati tenang, dimasukkan ke palliative care tadi, gak ada tanda-tanda. Itulah yang dikatakan tentang ruh ini, kita ilmunya cuma sedikit. Makanya kalau ruangan itu tertutup dengan kaca umpamanya, ruh ini bisa keluar nggak? Keluar ruh itu.
Makanya walaupun engkau berada di bunker umpamanya, di kedalaman 50 meter ya, dari besi ini itu datang malaikat mencabut nyawa, mengeluarkan nyawamu. Akhriju anfusakum, keluar. Dan keluar. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Naam ya. Barakallahu fiik Ustaz, dari Brisbane putaran kedua. Naam, tafadhal. Bagaimana ketika orang yang meninggal ketika sakratul mautnya tidak ada orang yang mentalkinnya Ustaz? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, tadi kalau bicara talqin ini bisa dilakukan memang kepada orang yang kita tahu dia sedang sekarat. Tapi ada orang yang mati mendadak. Kapan mau ditalkini? Tahu-tahu dia mati. Ada orang yang mati ketika tidur. Maka disinilah seorang hamba itu dianjurkan membaca doa-doa sebelum tidur. Sehingga ketika dia meninggal dunia, insya Allah diampuni dosa-dosa. Jadi ada orang yang meninggal dunia, gak sempat mengatakan la ilaha illallah. Boleh jadi dia husnul khatimah. Karena memang matinya tadi mati mendadak, mati tidur. Dan dia meninggal dunia dalam kondisi ditutup dengan kebaikan. Jadi bicara husnul khatimah itu adalah bicara penutup kematian dia, penutup kehidupan dia dengan dunia ini dalam kondisi baik. Dia sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia sudah dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah meninggalkan dosa-dosa dia. Walaupun ketika dia mati dunia, kita tidak melihat dia mengatakan la ilaha illallah atau tidak ada yang mentalkin dia. Gimana kondisi dia? Ya insya Allah tetap husnul khatimah. Karena dia sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tenggelam umpamanya. Orang yang terbakar. Tadi disebutkan syahid. Jadi orang-orang yang telah berbuat amal soleh ditutup kehidupan dia dengan kesolehan dia, maka insya Allah dia husnul khatimah. Walaupun mungkin ketika mati dia tadi, dia mati nggak sempat mengatakan la ilaha illallah karena memang proses kematiannya boleh jadi mendadak umpamanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz, pertanyaan kedua dari Paul. Bagaimana caranya agar kita menghindari pikiran negatif kalau kita terasa akan mendekati kematian karena kita terkena musibah sakit Ustaz? Barakallahu fiik. Masya Allah, naam jamaah, naam. Anak ingat dengan cerita satu orang di Jakarta, sohibnya itu terkena kanker usus. Ya akhirnya datanglah sohibnya menghibur dia. Karena kankernya sudah parah, harus dipotong ususnya, harus ini itu. Lalu orang ini mengatakan ke kawannya, Syuf, ingat, mati itu gak ada urusannya sama penyakit. Gak ada urusannya. Mati itu proses dicabutnya nyawa. Dan pencabutan nyawa itu karena ditetapkan waktunya. Walaupun orang ini sehat, kalau ajalnya sudah datang, dia mati. Sebagaimana walaupun orang ini sakit, parah, kalau belum datang ajalnya, nggak bakalan mati. Nggak bakalan mati. Ini bicara ajal. Makanya ketika seorang dikasih sakit, dia harus berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Apa yang harus dia katakan? Dia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sebagai musibah minta kepada Allah supaya dikasih ganti yang lebih baik. Kemudian yang kedua, dia meyakini bahwa penyakit itu menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Yang ketiga, boleh jadi Allah menetapkan bagimu derajat yang tinggi di surga yang gak bisa dicapai dengan amalanmu, maka dikasih bala di tubuhmu. Ini salah satu yang membuat kita jadi berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Dan teruslah beramal. Karena ada orang mungkin yang gak sakit. Dan ada orang yang hidupnya penuh dengan penyakit. Dan ketika pada hari kiamat,
mereka akan melihat pahala yang disediakan. Jadi, lihatlah kepada penyakit itu sebagai anugerah ilahi dalam rangka menghapuskan dosa dan mengangkat derajatmu. Karena kehidupan dunia ini hanya sebentar. Dan ketahuilah berapa banyak orang tua yang menguburkan anak-anaknya. Dan tidak sedikit kakek yang ikut mengantarkan cucunya ke kuburan. Ini kakek udah sakit-sakitan. Jadi kalau sudah ke dokter dikatakan komplikasi ini dan itu, nih cucunya sehat. Tahu-tahu naik sepeda, jatuh, mati. Kenapa kok kayak gitu? Ya udah ajalnya. Ajalnya datang. Yang sakit-sakit ini kok nggak mati, Ustaz? Belum waktunya. Maka kita harus meyakini itu, dan dengan itu insya Allah kita akan lebih tenang dan damai, nggak cemas ya. Karena alal aqil an la yaghtam, ketahuilah orang yang berakal tuh nggak boleh galau, nggak boleh cemas, nggak boleh gundah. Kenapa? Fa innal ghamma la yanfa. Karena kecemasan dan kegalauan itu tidak manfaat. Yang ada engkau jadi nggak produktif. Dan ini ya buat teman-teman ya, kalau ada orang sakit parah, yang mungkin sakit stroke atau tadi bicara dia kena kanker ini itu macam-macam, yang akhirnya semangat hidup dia jadi menurun. Ketahuilah di antara yang membuat semangat hidup itu kembali tumbuh dan membara, ada satu obat. Namanya fulus. Apa obat itu namanya? Fulus. Orang itu pegangin duit. Dia bisa belanja, dia bisa sedekah, dia bisa berbagi. Sehingga dia tidak merasa menjadi beban di keluarga. Tapi kalau orang ini selalu ditanya, kepingin apa, mau apa, ini dan itu, dia merasa jadi beban. Tapi kalau dia pegang duit nih, beliin ini, belanja, umpamanya dia seorang ibu, biar dia belanja, mau belanja ini. Dia mau gaji pembantu, dia yang gaji pembantu. Dia mau bagi-bagi, dia bagi-bagi. Jadi jangan sampai dikesankan orang ini sudah tidak produktif lagi, nggak ada gunanya, engkau sudah tua. Jadikan dia tetap merasa bermanfaat buat orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kuala Lumpur, Ustaz. Naam, tafadhali. Saya menitipkan sejumlah uang ke saya dengan pesan jangan bilang ke tante-tante saya. Terputus barusan? Nenek saya menitipkan sejumlah uang ke saya dengan pesan jangan bilang ke tante-tante saya. Nah. Uang itu untuk keperluan beliau semasa hidup. Nenek saya baru saja meninggal, uang yang saya simpan masih tersisa. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Apakah saya harus memberitahu tante-tante saya, yang mana saya tahu uang tersebut akan dipakai untuk penyelenggaraan tahlil atau kirim doa, atau saya sedekahkan misal untuk membuat sumur supaya nenek saya mendapat pahala jariah? Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Ingat, ketika seorang itu meninggal dunia, semua harta dia menjadi milik ahli waris. Dan tugas kita adalah menyerahkan harta itu kepada ahli waris. Kalau dikatakan khawatir harta itu digunakan untuk acara-acara yang tadi disebutkan, karena ada hal lain yang seharusnya lebih bermanfaat, tadi dikatakan umpamanya untuk bangun masjid, untuk bikin sumur, yang insya Allah pahalanya akan pahala jariah. Jadi mungkin ya ditunda setelah acara, disampaikan ini hartanya. Jadi karena harta itu milik ahli waris. Dan harta itu seharusnya juga bisa digunakan untuk mempersiapkan mayit ini. Jadi sebelum warisan itu dibagi, kita yang tahu kan bayar utang dan wasiat. Ada yang pertama sebenarnya sebelum bayar utang dan wasiat. Harta warisan itu harus digunakan untuk membiayai keperluan pengurusan jenazah ini. Kalau kuburannya beli, ya dibeli dari uang mayit. Kalau penggaliannya bayar, ya dikeluarkan dari uangnya mayit.
beli kafan umpamanya, ini dan itu diambil di sana. Jadi boleh jadi uang itu silahkan digunakan tadi. Sampaikan kepada keluarga, ada uang nenek ini biar digunakan untuk beli kuburannya, beli ini dan itu. Tapi kalau tadi umpamanya sudah uang itu disimpan dan takut digunakan untuk hal yang mungkin kurang bermanfaat, bahkan tidak dianjurkan dalam agama ini, tidak diperintahkan oleh Nabi SAW, maka uang itu nanti setelah acara dikasihkan, ini uangnya nenek, ini bajunya nenek, ini cincinnya nenek, ini berikan, ini milik ahli waris. Milik ahli waris. Siapa ahli warisnya? Ya dilihat siapa yang ditinggal. Anak-anaknya menjadi ahli waris. Kemudian kalau masih ada orang tuanya atau masih ada suaminya, maka mereka menjadi ahli waris. Jadi tolong jangan sampai uang itu digunakan tanpa seizin pemiliknya. Karena pemilik itu adalah ahli waris. Kecuali nenek berwasiat. Kalau nggak ada wasiat, harus dikembalikan kepada ahli waris. Dan ketahuilah jamaah, ada orang gila, umpamanya. Dia punya uang. Dia punya uang 1M. Uang itu boleh digunakan untuk biaya dia. Tapi kalau umpamanya yang dipegangan duit, kita sodakohkan, kita bangun masjid, ya, supaya dia dapat pahala. Enggak, engkau dapat dosa. Bukan dapat pahala. Kenapa? Karena harus izin sama dia. Loh, dia kan nggak bisa dimintain izin. Ya itulah, ketika nggak bisa diminta izin, duitnya disimpan. Boleh jadi suatu saat dia jadi sadar. Engkau kembalikan uang. Islam ini benar-benar menghargai kepemilikan. Maka jangan sampai ada milik orang lain yang kita ambil atau kita gunakan. Barakallahu fiik, sepertinya itu menjadi pertanyaan terakhir pada perjumpaan kita kali ini. Semoga Allah mematikan kita husnul khatimah, dan semoga orang-orang yang sudah pergi meninggalkan kita, Allah ampuni dosa-dosa mereka, dan semoga tatkala kita digabungkan dengan mereka, Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan ke surganya. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.